Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersuka cita, bergembira, berbahagia di hari ini kembali bisa nostalgia, ya. Allahu Akbar. Bisa ketemu dengan jadi lupa juga namanya, Pak Mahmud. Allahu Akbar, ya. Luar biasa dengan beliau juga, dan memang ini tempat yang senantiasa di hati sebetulnya. Walaupun jauh di mata, dekat di hati. Ini teman-teman seperjuangan, Pak Yasin, ya, dan rahimahullah tentunya Pak Safruddin, ya, dan si Abah dulu, ya. Masya Allah, kita doakan semoga mereka, ya, dalam keadaan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ya sana. Dan kita yang masih hidup, alhamdulillah, terus melanjutkan perjuangannya untuk menyusul mereka di atas kebaikan, insyaallah. Dan inilah kejujuran kita, semoga di atas keikhlasan, di atas kesungguhan, di antara perkara yang sangat darurat, penting untuk tidak boleh kita berhenti, ya, untuk menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat kita adalah apa yang kita lakukan sekarang, yaitu talabul ilmi, bermajlis ilmu, ya, agar kita selamat mutlak di dunia dan akhirat, ya. Ketahuilah ya ikhwah, sesibuk apapun jangan pernah bilang aku tersibukan dari nuntut ilmu, ya. Karena hakikat kesibukan inti kita yang dengannya Allah menciptakan kita, ya, ke alam semesta ini agar nuntut ilmu, ya. Ketahuilah kewajiban pertama kita adalah talabul ilmi. Itu kewajiban pertama kita. Karena semuanya sepakat sebagaimana kabar Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kalian tidak berilmu apa-apa. Ya, tidak mengetahui apa-apa. Makanya orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa nulis, Gatot Kaca,
mata melotot gak bisa baca, ya, nggak paham apa-apa, disebut ummi. Disebut apa? Ummi. Kecuali pada diri Rasul itu mukjizat. Umminya, Nabil ummi. Adapun kita tidak boleh ummi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berikan mediasi, berikan fasilitas kepada kita untuk merubah dari keadaan ummi menjadi berilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya, pada diri kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan pendengaran, ya, penglihatan dan hati. Pendengaran untuk mendengarkan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, sami'na. Sami'na enggak? Masalah kalau enggak mau sami'na. Ya. Penglihatan untuk melihat. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Baik ayat yang nampak, ayat kauniyah. Begitu juga ayat yang lebih dahsyat, ayat-ayat syar'iyyah, ayat-ayat Qur'aniyah. Untuk kita baca dengan mata kita, kita telaah. Wal afidah dan hati, ya, yang tugasnya adalah memahami. Maka ma'asal muslimin, siapa yang menggunakan ini dan dijadikan sebagai progres dan program utamanya dalam kehidupannya, maka selamat. Ya, sehingga merubah dirinya dari ummi kepada berilmu. Minadz-dzulumati ilan nur. Dan semakin sekarang, semakin ke akhir zaman, semakin darurat menuntut ilmu. Sekali lagi, semakin hari ini, semakin darurat menuntut ilmu. Kenapa? Karena masanya semakin jauh dari masa diutusnya Nabi SAW. Sebagaimana tempat kita juga jauh sekali. Dari sumber wahyu ke Tangerang. Ya, dari Tanah Suci ke Indonesia. Jauh tempatnya. Sudah tempatnya jauh, masanya juga jauh. Sementara yang terjadi di akhir zaman bukan semakin baik. Insya Allah semuanya tidak usah diceritakan lah. Bagaimana syubhat semakin, Allahu Akbar. Ya, gelombang tsunami syubhat semakin luar biasa. Ya, kesesatan, perpecahan, luar biasa, kesyirikan, bahkan dibungkus dengan apa? Dengan dagangan agama. Sehingga banyak sekali orang yang subhanallah tertipu dengan slogan-slogan agama, slogan-slogan kebaikan, ternyata isinya kesesatan. Subhanallah. Ya, belum lagi syahwat, masya Allah. Ya, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat kemaluan, syahwat wanita, syahwat kedudukan, masya Allah. Ya, ambisi. Kita lihat hari ini, masya Allah. Ini koalisi apa nih? Hah? Koalisi Riyadus Shalihin. La ilaha illallah. Semuanya ambisi. Ya, ada kepentingan bergabung, tidak ada kepentingan, sudah selesai. Saling memusuhi dan seterusnya. Ayul ikhwah. Ya, sehingga semakin akhir zaman yang selamat semakin sedikit. Dan qadarullah kita dihidupkannya di akhir zaman, qadarullah. Namun alhamdulillah, ya, sumber keselamatan, tip-tip keselamatan akan terus tegak sampai kiamat. Siapa yang ingin mengambilnya? Hanya saja yang mengambilnya sedikit, sehingga yang selamat pun sedikit. Sederhana saja. Ya, kalau ingin selamat balik kepada ilmu, itu aja. Ilmu apa itu? Tentunya ilmu agama. Ilmu agama yang dibawa oleh siapa? Ilmu agama yang higienis, yang dahulu dibawa oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, solusinya apa? Man ya'ish minkum,
siapa yang panjang umur di antara kalian, kalian masih hidup sementara aku sudah wafat, di akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan lihat perpecahan yang luar biasa. Ya, perpecahan dengan kelompok-kelompoknya, dengan pemahaman-pemahamannya, akidahnya yang beragam, cara ibadahnya ya, gitu, yang tidak pernah sepakat, ya, gitu, dan seterusnya. Ikhtilafan katsira. Tapi solusinya alhamdulillah. Nabi sudah senyalir dengan kabar berita langit Allah tentunya, yang menginginkan senantiasa kita selamat, bahwa kondisi apa yang terjadi di hari ini sudah dikabarkan kepada Nabi dan sudah dikabarkan kepada kita. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sudah, itu aja. Pegang teguh tuntunanku melalui apa? Melalui dua ya sumber keselamatan yang hakiki. Yang aku tinggalkan bagi kalian, katanya dua perkara. Tidak akan sesat kalian selama masih memegang dua perkara tersebut. Kitabullah, Al-Quran. Alhamdulillah. Wa sunnati, dan hadis. Ya. Lalu alhamdulillah Nabi SAW juga mengisyaratkan bahwasanya Al-Quran dan hadis ini sudah difahami, sebelumnya diterima, difahami, diimani, diamalkan, dipraktikkan oleh generasi yang belum mengenal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, sehingga generasi nggak kenal madhab tuh. Abu Bakar madhabnya apa? Syafi'i kayaknya ya. Ya, secara total diterima, secara total diimani, secara total diamalkan, sehingga generasi itu yang betul-betul bersih hanya mengamalkan apa yang Nabi. Coba gurunya siapa? Tidak ada kecuali Nabi SAW. Dan mereka selamat. Ya Allah, pengumumannya sudah ada di langit. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhai generasi tersebut. Ya, radhiyallahu anhum. Allah telah meridhai generasi itu. Lalu ya sudah selesai. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan sudah disiapkan bagi generasi itu surga yang mengalir di bawahnya sungai. Surat At-Taubah ayat 100. Ya, yaitu tentang generasi yang dahulu bersama Nabi. Makanya kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Maka kita pun harus berusaha bagaimana sami'na kita seperti sami'nya Abu Bakar, Umar, dan seluruh sahabat. Ya, ilmu kita seperti ilmunya mereka. Pemahaman kita seperti pemahamannya mereka. Ya, amalan kita seperti amalan mereka. Minimal kita punya semangat aja dulu. Nyampe nggak nyampenya gimana nanti gitu. Ya. Gitu, makanya Anas bin Malik ketika mendengar nanti hamba-hamba atau setiap kita akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Antum sering dengar hadis ini, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka dia teriak, kata Anas, kalau begitu aku mencintai Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan aku ingin berkumpul bersama mereka walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Ya minimal gitulah kira-kira, Pak. Ya, kayaknya amal antum jauh sama Abu Bakar deh. Antara sama dan sumur. Ya sudah, minimal kita punya obsesi bahwasanya aku tidak akan pernah beramal, berpemahaman agama, bermetode dalam beragama, kecuali apa yang diarahkan oleh Allah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Orang-orang dahulu dari muhajirin dan ansar dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, manut, melu, ngikut mereka. Ittiba'us sahabah. Dan Nabi tadi sudah mengatakan alaikum.
Kalau antum belajar bahasa Arab itu penekanan kuat, wajib. Alaikum. Ya. Hendaknya kalian, wajib atas kalian bisunnati. Cukup tidak? Enggak cukup. Ya. Karena kalau Nabi alaikum bisunnati sekarang yang terjadi. Ya. Semuanya mengatakan aku ikut sunnah. Ya, nggak ada kelompok yang mengatakan aku keluar dari Quran Sunnah, nggak ada. Semua ngecap-cap bango. Ada sih cap ABC juga ada juga. Iya kan? Iya, kalau alaikum bisunnati saja semua sudah itu. Ya, semua sudah. Khawarijnya, Ahmadiyahnya, ya, kelompok-kelompok yang ada. Subhanallah. Tapi kenapa syirik? Kenapa bid'ah? Kenapa maksiat? Kenapa umat terpecah? Sebabnya adalah pemahamannya. Makanya Nabi sempurnakan wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Ma ana alaihi wa ashab. Orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalanku dan jalan sahabatku. Jentre, jelas. Ya, ada dua kepentingan. Satu, kepentingan kita, kepentingan daruratnya talabul ilmi. Karena tidak ada solusi dari keterpurukan akhir zaman kecuali kita semangat menuntut ilmu. Apapun status Anda. Anda akan selamat kalau Anda punya semangat menuntut ilmu. Yang kedua, daruratnya kita menuntut ilmu yang benar. Bukan semangat. Sekedar semangat bereng sini, bereng sana. Ikut kajian sini, ikut kajian sana. Pastikan. Ya, bahwasanya sumber ilmu yang kita terima, yang kita pelajari, yang kita dengar, itu tidak keluar dari tiga sumber yang sudah Nabi rekomendasikan. Qala Allah wa qala Rasul wa qala salaf as-salih, itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Imam Malik, ya, sambil melihat kuburan Nabi, kata Imam Malik, semua perkataan bisa ditolak dan diterima kecuali perkataan yang ada di kuburan ini. Dan tidak ada satupun yang sahabat yang menyelisih perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, ya ngobrol aja lah ringan ya. Ya, karena pembahasan kita pembahasan yang tidak asing insyaallah. Dan insyaallah sudah menjadi akidah kita. Ya. Akidah di antara, Waalaikumsalam, ini juga Masya Allah nih, orang tua kita nih ya. Ya, akidah yang sudah kita yakini, karena ini termasuk perkara iman dengan hari akhir. Perkara yang pasti. Dan kita dihidupkan untuk persiapan hari akhir. Betul lagi deh ya? Ma'asal muslimin, ingat, sadarilah bahwa Allah hidupkan kita bukan untuk dunia. Betul sih dihidupkannya di dunia. Tapi ingat, Allah hidupkan kita di dunia bukan untuk dunia. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, Allah memanggil kita ya ikhwah. Semoga kita insyaallah termasuk gerombolan orang yang beriman kepada Allah. Dengan iman-iman yang wajib kita imani sampai iman dengan hari akhir. Ya. Takutlah kepada Allah dan senantiasa melihat, memandang, mempersiapkan diri. Ya, ma qaddamat lighadin, apa yang kau sudah siapkan untuk hari esok. Luar biasa Allah sebutkan godan. Tomorrow, besok. Berarti dekat banget ya. Karena agak jauh lusa namanya. Agak jauh lagi apa? Minggu depan. Agak jauh lagi bulan depan. Ya, besok. Subhanallah. Ya. Sementara kita pun tidak tahu umur kita, ikhwan. Sementara umur kita terbatas, Masya Allah. Mending umur antum masih 20, 30, 40, udah mulai dah. 40 sampai 59 umur peringatan. Yang sisanya lebih dikit. 60 sampai ke atas itu
apa? Sore. Iya, umur sore. Bentar lagi tenggelam. Masya Allah, makanya aneh kalau 60 70 masih ambisi. Ambisi jadi apa tuh? Hasbunallah. Ya, umur 70 masih, ya Allah. Mereka mana? Paeh. La ilaha illallah. Mau kemana? Umur umatku antara 60 70, dikit banget yang lewat. Yang lewat pun sudah, ya kondisinya sudah tidak optimal. Mau ngurusin ya satu keluarga aja umur 70 susah. Ma'asal muslimin rahimakumullah, apalagi kata Nabi, innallaha a'dzara lirajulin, Allah tuh ngasih udur ke seseorang ya, hatta balagha sittina, ya, sampai umurnya 60 tahun. Allah terus ngasih udur sama seseorang hatta balagha sittina sanah, sampai umur 60. Maksudnya apa tuh Pak? Keumuman, wallahu alam, kalau umur 60 masih main gapleh nggak balik. 60 masih main burung gitu. Ya, 60 masih bisnis riba, biasanya nggak balik. Ya udah matahari mau tenggelam masih di sawah. Ya, matahari masih mau tenggelam masih di ladang. Masih di pantai. Ya sudah, baliknya kegelapan. Ya awalam nu'ammirkum ma yatadhakkara fi man tadhakkar. Bukankah sudah aku kasih umur yang cukup untuk mengingat dan kembali ke jalan Allah? 60 masih gagah-gagahan. Mereka mana? Ya, maka mindsetnya harus sudah di sana, ke negeri sana. Negeri yang hakiki. Ada semi abadi, ada sangat abadi. Semi abadi apa Pak? Alam kubur. Nabi SAW di atas sendal jepitnya cuma 63 tahun. Di bawah sendal jepitnya 14 abad belum selesai. Dan siapa yang tidak mengimani alam kubur keluar sekarang, kafir. Belum nanti setelah itu ditiup sangsakala, la ilaha illallah, hari kebangkitan. Makanya subhanallah ikhwah, ya, bahwasanya kehidupan yang hakiki, walal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya hitung-hitungannya harus benar. Hitung-hitungannya harus benar. Ya, nabung untuk setahun, mana yang lebih diperhatikan dengan nabung untuk 100 tahun? Tentunya kita akan nabung lebih, perhatikan yang 100 tahun. Maka begitulah kehidupan akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang lebih langgeng, sementara akhi tidak ada persiapan untuk menuju akhirat kecuali di dunia ini. Makanya dunia itu judulnya watazawwadu, buat berbekal. Dunia ini judulnya buat berbekal. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baik perbekalan untuk menuju negeri kesudahan nanti sesudahnya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ini yang banyak dilupakan. Ya, sehingga Masya Allah, ya, di benaknya cuma apa? Hah? Duit. Progresnya hanya dunia. Kesehariannya sibuknya pagi sampai malam. La ilaha illallah. Ya subhanallah. Lupa dia. Bahwasanya dia senantiasa apa? Diintai oleh apa? Oleh ajal. Oleh ajal yang memutuskan seluruh amal. Lalu setelah itu harus mempertanggungjawabkan di seluruh telah hasilnya. Ali mengatakan al-yauma amalun bila hisab. Hari ini ya memang tugas kita beramal tanpa perhitungan. Belum ada perhitungan sekarang. Ya, beramal aja dulu, nabung aja dulu. Ya. Wa godan hisabun bila amal. Godan, besok, adapun besok adalah perhitungannya, hisabnya, dan tidak lagi kita bisa beramal. Ma'asyiral muslimin, betul bahwasanya kebahagiaan dengan nanti
ya, ending terakhirnya surga atau neraka, ya, dan itu kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa katakan, "Faman zuhziha 'anin kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Nanti balasannya di hari kiamat. Hitung-hitungannya nanti di sono. Ya. Lalu kata Allah, "Faman zuhziha 'anin nar." Siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah yaitu menang dan gemilang. Jadi kemenangan hakiki bukan di sini. Ya, walaupun besok menang apa? Ya. Menang apa? Ya. Gitu. Walaupun surveinya menang atau nanti menang beneran, ya itu tidak menjamin, Pak, bahwa kemenangan yang hakiki dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Subhanallah. Dan itu dengan rahmat Allah. Itu dengan rahmat Allah. Betul. Berapa sih amal antum bisa nembus surga? Molornya lebih banyak, ya, daripada tahajudnya. Benar gak? Iya, ngopinya lebih banyak daripada puasanya. Mingkemnya lebih banyak daripada zikirnya. Benar? Ngomelin suaminya lebih banyak daripada taatnya. Ya? La ilaha illallah. Berapa amal kita? Tentunya pure yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah. Nah, namun ya, rahmat itu hakiki. Di sana ada sebab dan hakikat. Ada sebab dan hakikat. Sebabnya apa? Tetap sebabnya adalah amal. Makanya Allah sering bilang, "Man amila shalihan, alladzina amanu wa amilus shalihat." Ya kan? Sebabnya adalah amal. Dan memang kita dihidupkan untuk beramal, beretos, bekerja, berbuat untuk Allah dan negeri akhirat. Ya, untuk Allah dan negeri akhirat. Oleh karena itu, ikhwan, tema kita hari ini semuanya adalah kepentingan terkait dengan amal kita yang tidak akan hilang. Jangan segede botol gini atau gelas ini, segede misqala dzarratin yarah. Kalau khairan yarah, kalau syarran yarah. Walaupun sebesar darah. Ya. Darah itu kalau untuk buka jendela ada debu, itu darah namanya. Atau semut kecil. Ya. Walaupun sebesar darah, antum pasti temukan amalan. Makanya sebetulnya berita acara besar di akhirat judulnya amal. Pertama kali yang akan kita dapatkan, ikhwan, nanti dari kiamat setelah kita dihancurkan lalu dibangkitkan, lalu digiring kita ke padang mahsyar, yang pertama yaitu dihisab. Diaudit, Pak. Ya. Akan diaudit, dihisab. Hisab itu fungsinya apa? Fungsinya memilah dan memilih ini yang baik, ini yang buruk. Dihisab. Ya. Semoga yang ada di sini masuk surga tanpa hisab. Tanpa audit. Sudah bersih. Ya. Masya Allah, dosa sudah tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, wajar terbesar. Baik. Nah, ma'asal muslimin. Ya, dihisab. Apa yang dihisab? Ya, amal. Hisab itu fungsinya apa? Untuk memisah dan memilah, oh ini yang baik, ini yang buruk. Setelah dihisab, dimizan. Apa? Ditimbang. Ya. Dan timbangan inilah penentuan. Masya Allah. Ikhwan. Sehingga nanti ada yang timbangan baik, ada yang timbangan buruk. Lalu setelah beres dihisab, ditimbang, ya sudah, terimalah buku catatan. Rapot merah, rapot hijau. Ya. Terimalah buku catatan. Lalu setelah itu digiring menuju mana? Sirat.
sesuai dengan amalnya yang sudah dihisab, ditimbang, dan diberikan rapot amal. Semuanya judulnya amal. Ya, maka ma'asyarul muslimin, harus kita sadari kembali bahwa ini yang paling penting bagi kita hari ini, bahwasanya kita hidup di dunia bukan untuk dunia, tapi kita hidup di dunia untuk akhirat. Dan kita dihidupkan di dunia untuk beramal sebagai persiapan bekal. Ya, karena semuanya akan kita tinggalkan. Ya, yang antar antum kata Nabi siapa? Istrinya, keluarganya, suaminya, hartanya, Lexus yang nganter. Ada 3 yang nganter kita, istri, harta, amal. Yang 2, istri nikah lagi. Suami apalagi langsung. Kalau istri masih nunggu iddah, Pak. Ya, anak ngeributin warisan antum. Kemudian hartanya balik semua. Wa yabqa wahid, satu yang ikut antum, amal antum. Dan yang nemeni antum di surga juga amal kita. Subhanallah, ketika kita lulus, Pak, dari tes-tes man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, dan mendapatkan Masya Allah kuburan yang seluas mata memandang, dengan permadani yang tebal, baju-baju sutra, bayi fresh dan surga, bayi fresh dan angin surga masuk ke kuburannya, sehingga tiba-tiba ada orang datang, fayati rajulun hasanul wajhi wa hasanus siyab wa tibur rih, datang seseorang wajahnya tampan, bajunya bagus, ya nyong-nyongnya Masya Allah, ya minyak wanginya. Lalu ditanya, man anta wajuka ladhi ya'ti bi khair, siapa kau? Wajahmu yang penuh dengan kebaikan, siapa kau? Aku tidak kenalmu. Apa dia bilang? Ana amaluka salih. Oh, mantap. Bukan amal toleh bin tolol. Ya, ingat tuh, bahwa hidup untuk beramal, tapi amalnya yang soleh-soleh saja. Makanya harus cerdas. Ya, hidup yang sebentar ini singkat harus padat. Sekali lagi, singkat harus padat. Sudah mah singkat gak padat lagi. Dulu Nabi Musa, Nabi Nuh mendingan 1000 tahun. Antum berapa bentar? Singkat harus padat. Padat isinya apa? Isinya amal. Sehingga progres kita dengan apapun aktivitas kita, inna sholati wa nusuki, bahkan lebih global lagi, wa mahyaya, dan segala hiruk pikuk kehidupanku, jangan sampai enggak lillah, nanti enggak nyampe. Ya, dan antum tahu bahwasanya amal tidak terbatas hanya di masjid sholat aja. Anak tidak terbatas dengan apa? Sedekah, zakat, puasa, tidak. Masya Allah. Ya, kita bisa beramal setiap saat. Ketemu istri nambah pahala, ketemu anak nambah pahala, ya, gitu. Ketemu tetangga nambah pahala, bisa nggak? Bisa banget. Berangkat kerja nambah pahala, bisa nggak? Sangat bisa. Makan nambah pahala, minum nambah pahala, ya semua bisa dapat pahala. Tinggal bagaimana kita memanage tujuan dari semua, ya apa yang kita lakukan lillah, ya, dengan adab-adab Allah juga tentunya dan Rasulnya, Masya Allah, ya, sehingga argo pahala terus berjalan, ya, sehingga nanti kita berhadapan dengan Allah, Masya Allah, kita sudah mendapatkan amal yang dahsyat. Ayo ikhwan rahimakumullah, ya, dalam kesempatan hari ini, ya, pembahasan kita tentang ini. Masing-masing silakan muhasabah. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah katakan, wa nada'ul mawazinal qista wa nada'ul nawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan tegakkan timbangan keadilan. Pak Bu, Allah sebetulnya nggak butuh, Pak. Ya, Allah mampu, nggak datengin timbangan pun juga Allah mampu. Memilah ente itu orang baik atau orang buruk. Tapi Allah ingin nampakkan, ya, menjentrekkan kepada kita, oh ternyata
Ya, timbangan kita dan apa yang kita lakukan di dunia Allah tampakkan dan Allah tidak pernah lupakan dan Allah timbang sekecil apapun supaya kita puas. Ya, makanya kata Allah wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Ya, fala tadlamu nafsun syai'an. Kami tegakkan timbangan keadilan dari kiamat, maka tidak akan ada satupun yang didolimi. Gak akan ada. Wa in kana misqala dzarratin, walaupun sebiji dzarrah, ataina biha, akan kami datangkan, akan kami timbang. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang menghisabnya dan menghitungnya, memilah dan memilihnya, lalu menimbangnya. Makanya Pak, jangan sholat, jangan puasa, jangan haji, jangan umrah. Sekecil apapun amal jangan diremehkan. La tahkironna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap remeh ya kebaikan walaupun sedikit. Walaupun cuma ketemu teman antum senyum kata Nabi. Ya. Walaupun cuma ketemu antum senyum, subhanallah di jalan ada batu, antum berhenti bentar, antum singkirkan, masya Allah, luar biasa. Sebaliknya juga kata Nabi, ittaqun nar, takutilah neraka walaupun bisyikki tamrah, walaupun cuma sebelah biji, sebelah kurma. Jangan juga remehkan neraka, karena sebiji darah baik kebaikan maupun keburukan itu ya dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbangan Allah sifatnya dua Pak. Satu, adil. Gak mungkin ya ketuker. Punya Pak Mahmud ditimbang buat Pak ini, gak mungkin. Ya, Pak siapa namanya? Aduh. Pak Wedi, Masya Allah. Ya. Nah, yang satu lagi Pak siapa namanya? Pak Subur, Masya Allah. Semoga subur terus. Gak mungkin ketuker Pak. Ya. Sifat timbangan mizan di hari kiamat adil. Gak mungkin ketukar. Tenang saja. Sebiji darah gak akan lepas dari timbangan antum kalau itu milik antum. Adil. Yang baik tetap baik, yang buruk tetap. Masya Allah sekarang. Ya. Sekarang itu apa? MK, mahkamah apa? Gak tahu tuh. Gak paham kita, mahkamah apa kan? Mungkin saja bisa disogok kan? Mungkin saja bisa kepentingan keluarga atau pribadi, kita tidak tahu. Tapi timbangan Allah tidak bisa. Satu. Yang kedua, detail. Coba kalau antum nimbang jengkol, tahu jengkol gak tuh? Kalau antum ninggal jengkol bin pete, lalu di situ ada debu, debunya ketimbang nggak? Nggak, debunya ketimbang berpengaruh nggak? Nggak akan berpengaruh. Debu satu, ya. Satu debu nggak akan pengaruh. Kenapa? Karena tidak sensitif. Hatta timbangan emas, coba ya. Antum kalau emas kasih debu dikit, debu satu aja, nggak akan. Karena nggak sensitif timbangan di dunia. Timbangan akhirat sangat sensitif. Wa in kana misqala dzarratin. Walaupun sebiji debu. Wow, mau ke mana? Nggak akan kemana. Makanya subhanallah, timbangan Allah, timbangan dua sifat tadi adil dan yaitu sensitif dan semuanya ditimbang. Ya, sehingga ma'asyarul muslimin dan ketentuan bagaimana setelahnya, gimana timbangan antum. Insyaallah tidak asing ayat dalam surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tentang kiamat. Apa di akhir atau ya di ayat setelahnya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebiji darah. Tadi saya bilang darah itu debu, Pak. Darah itu atau sebagian ulama mengatakan semut merah kecil atau debu. Kalau itu baik, kalian akan lihat. Kalau itu buruk, kalian akan kalian juga akan lihat. Dan ditegaskan dalam surat yang tentang kiamat yang lain, surat Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir
radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, Masya Allah, ya, baik masalah kebaikan yang besar walaupun atau kebaikan yang kecil, maka fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia berada di kehidupan yang bahagia. Dan sebaliknya, wa amman khaffat, ya Allah, dan barang siapa yang ditimbang, ya, lalu khaffat, lebih ringan, karena timbangan itu lahu kafatan, Pak. Di antara sifat, Pak, timbangan di hari kiamat, punya dua daun timbangan. Begini nih, kayak ya mungkin logo ya. Kehakiman di kita. Hah? Mau ikut daun timbangan. Dan besar lagi, Pak. Kata Nabi SAW, yudul mizan yaumil qiyamah. Ya. Walau wuzina fihi samawati wal ard la wazanat. Subhanallah. Akan ditegakkan timbangan dari kiamat kalau langit dan bumi disimpan di satu daun timbangan, ini saya cukup. Saking gedenya itu daun timbangan. Besar dan memiliki lisan berbicara. Maka ma'asyiral muslimin kabillah, wa amman khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Ya Allah. Maka tempat tinggal kembalinya apa? Wa ma adraka ma hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu neraka hawiyah? Itu subhanallah, api yang menyala. Lebih tegas lagi Allah katakan dalam surat ya Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104, Allah katakan faman sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amalnya, faulaika humul muflihun, maka dia dijamin bahagia. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangan yaitu kebaikannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka dia akan rugi di hari kiamat, fi jahannama khalidun. Ya Allah, sudah. Jelas kan? Jelas tidak? Sangat jelas. Ya, bahwasanya nanti standar bahagia dan celakanya gimana timbangan amal antum. Semoga belum terlambat. Semoga belum terlambat. Antum sudah berat apa masih ringan? Hah? Naam. Wallahu alam. Ya Allah. Ya. Maka semoga yang telah lalu dari amal kita diterima oleh Allah. Di atas keikhlasan tentunya. Dan ittiba, amal kita cocok dengan apa? Dengan sunnah Nabi SAW. Ya Allah, makanya ikhwan sering-sering doa apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, tolong terima, jangan sampai nggak diterima. Innaka antas samiul alim, dan seterusnya. Dan semoga ikhwan di sisa umur kita, yang kita nggak akan mau kemana mas. Dan mindsetnya harus sudah ke sana memang, nyetirnya sudah mulai mana? Ya, ke kanan. Baik, semoga ma'asyiral muslimin masih bisa ya ada kesempatan kita memperberat timbangan amal soleh kita. Oleh karena itu, sangat penting barangkali Pak Bu jamaah sekalian, di sisa umur kita mengetahui amalan-amalan apa saja yang Masya Allah ya. Kan antum maunya kayak gitu ya, kerja dikit gajinya pengen. Oh Masya Allah. Gajinya pengen banyak. Sama. Amalan-amalan yang Masya Allah ringan, namun datang nas dalil dari lisan Rasulullah SAW atau melalui kitabul Al-Quran, amalan tersebut dahsyat adanya di timbangan. Supaya kita bisa kejar target nih Pak. Ya. Supaya bisa kejar apa? Siapa lupa aja namanya? Pak Abdurrahman. Musibah ini. Udah mulai berubah soalnya ya. Baik. Ya supaya bisa kejar target. Ya. Dalam waktu yang singkat tapi dapat itu hasil yang banyak di sisa umur kita. Semoga ya Allah bukan hanya sekedar kita nyampaikan hari ini lalu kita dengerin kajian. Ya tapi yang lebih penting bisa kita amalkan. Baik, ayo ikhwah. Secara umum tadi semua amalan ditimbang.
Ya. Dan jangan remehkan secara umum. Ya, sehingga tadi seperti gede darah pun akan ada. Yang kedua, secara umum seluruh perkara yang wajib itu berat. Ya. Dan seluruh perkara yang haram itu juga berat. Bedanya, yang wajib khairan yarah. Yang haram syarran yarah. Ya. Maka di sisa waktu kita minimal yang wajib jangan ditinggalin. Sempurnakan. Tadi antum sholat sebelum subuh enggak? Sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Qobliyah subuh atau sunnah fajar. Apa kata Nabi? Rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya kan? 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. 2 rakaat sebelum subuh. Pak, Bu, kata para ulama, itu 2 rakaat sunnah. Gimana 2 rakaat setelahnya? Nyaeta sholat subuh nak. Ya, gimana sholat subuhnya, Pak? Sebelum subuhnya saja gagah gitu. Ya. Ma'asal muslimin, contoh umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Kata Nabi seperti haji bersama. Ya. Bagaimana antum umrah di bulan haji, Pak? Bulan Ramadan kan sunnah umrah. Ya kan? Nanti gimana umrah berangkat bareng-bareng ya? Bagaimana umrahnya di bulan haji? Yang merupakan umrah fardu, umrah wajib, rukun iman. Maaf, rukun Islam. Ya, maksudnya apa ya ikhwah? Ya, berinfak ke tetangga. Ada janda diinfakin terus. Ya Pak Mahmud ya? Jahe ya? Bagaimana infak? Kata Nabi, yang ngurus janda. Jangan antum senyumnya kayak gitu. Ya. Siapa yang mengurus janda, maka dia seperti berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Orang dari sini nyari janda nih antum kayak gini. Pak Bu, itu dia janda kepala 6 bener. Ya. Bagaimana ngurus istri, nafkahi istri. Yang itu kewajiban pribadi antum. Ngurusin janda orang, istri nggak diurusin. Musibah. Ayo. Ya, ada yang lebih wajib. Ya, ada yang lebih wajib. Maka ma'asal muslimin itu progres yang secara umum utama kita menutup akhir-akhir hidup ini minimal yang wajib. Walaupun mungkin ya Allah tahajud sudah mulai leklok. Senin Kemis mah kambuh. Mau infak sudah pensiun. Gaji cekak. Ya sudah. Ya kah? Ya. Minimal yang wajib Pak. Ya, walaupun Masya Allah. Kalau bisa yang sunnah juga kita lakukan, Masya Allah. Sekali lagi, ini harus betul-betul ya kita ngejar target nih Pak. Maka usahakan yang wajib jangan dilalaikan. Baik wajibnya kepada Allah maupun wajibnya kepada sesama. Ya. Dan tentunya jauhkan diri dari perkara haram. Syirik, bid'ah, maksiat. Ya Allah, semoga Allah jaga kita. Oke. Namun tentunya ayol ikhwah tadi karena terjar target kita pun harus ya berusaha melakukan sesuatu yang sedikit tapi bobotnya gede Pak. Setelah tadi target umum tadi yang wajib jangan sampai enggak. Tadi itu kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh saja gagah, gimana 2 rakaat setelahnya gitu kan? Apalagi antum ke masjid lagi. Nah, itu wajib bagi laki-laki. Ya, taib. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, alhamdulillah yang Maha Rahman dan Rahim ya telah mengabarkan kepada kita baik langsung dari Al-Quran maupun dari lisan Rasulullah SAW
Di sana ada amalan-amalan yang subhanallah dalam timbangan yang pas, yang akan menyelamatkan kita, yang akan berat, ya disebutkan secara khusus sangat berat bobotnya di sisi Allah SWT. Maka di sisa waktu kita akan menyebutkan dengan singkat amalan-amalan tersebut. Tapi amalan yang pertama, ayol ikhwah, terkait dengan kalimat yang tertinggi yang dahsyat. Apa itu? La ilaha illallah. Allahu akbar. Ya. Amalan yang pertama, la ilaha illallah. Subhanallah. Insyaallah sering kita dengar. Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah datang meminta kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, tolong ajarkan aku satu perkara yang dengan itu aku bisa berdoa dan mengingat berzikir kepadamu. Lalu lalu dijawab sama Allah, ya Musa, hai Musa, qul la ilaha illallah. Cukuplah kau ucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Lalu kata Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Aku tuh pengennya yang istimewa. Karena la ilaha illallah itu semuanya juga sudah ngucapin. Kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu sudah ngucapin itu. Aku pengen yang apa? Yang istimewa. Maka apa kata Allah? Ya, apalagi yang istimewa? Kata Allah, ya Musa, lau anna samawati sab'i fi kifatin wal aradina sab'i fi kifatin. Hai Musa, andai kata seluruh langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis disimpan di daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Alhamdulillah. Punya la ilallah, punya sip, it's okay. Asas tuh yang paling berat. Ya, ada sebuah cerita dan insya Allah antum pernah dengar, di mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As, ya, dikabarkan Nabi mengatakan, Inna Allah sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Allah akan mendatangkan seseorang nanti di hari kiamat di hadapan para manusia. Oh, ini kalau sudah dihisab di depan manusia musibah ini. Fayunsaru lahu, ya, tis'an wa tis'ina sijillah. Lalu subhanallah didatangkan baginya buku catatan 99. Semuanya buku catatan keburukan, dosa, maksiat. La ilaha. Bahkan setiap buku catatan searah mata memandang. Ya, wa kullu sijilin maddal basar. Lalu Allah bertanya, atunkiruha min hadza syai'an? Fulan, kau ingkar ini semua? Enggak ya Rabb. Wis ngaku wae lah. Enggak akan juga, enggak ngaku juga pasti ya kan? Ya, diaudit. Ya. Adzalamaka katabati. Apakah mendolimimu para pencut, para penulis amalku? Maksudnya para malaikat mendolimi? Qala la ya Rabb. Apakah kau punya kebaikan? Qala la ya Rabb. Kata Allah, bala. Inna laka fina hasanah. Tidak, sebetulnya engkau punya kebaikan di sisi kami. Makanya hadis ini disebut hadis apa namanya? Bitokoh, hadis kartu. Ya. Fayukhadu minhu bitaqah, diambil dari badannya bitaqah. Kita beriman saja, Allah kayak gimana? Kartu. Tertulis di situ la ilaha illallah. Lalu dia bilang, ya Rabb, ma hadhil bitaqah min ma'ahadi sijillat. Apa gunanya kartu itu? Dia udah apa? Udah nyerah aja tuh. Apa gunanya kartu itu dibanding buku catatan, ya Allah, dahsyat dosa-dosaiku yang pernah aku lakukan. Kata Allah, la dzulmal yaum innaka la tudzlam. Kau tidak akan didolimi, tetap harus ditimbang. Subhanallah, maka didatangkan 2 daun timbangan, disimpan buku catatan yang tadi banyak 99, satunya
searah mata memandang, dan disimpan la ilallah di satu dan tiba malat bihinna la ilaha illallah. Allahu akbar. Akhirnya dimasukkan ke surga. Maka ma'asyal muslimin, ini yang paling pertama. Ya. Dan alhamdulillah kita semuanya yang ada di sini punya kalimat ini, insya Allah. Alhamdulillah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Apalagi semoga nanti akhir hayat kita pas dicabut nyawa la ilaha illallah. Qul amin. Ya. Namun ma'asyal muslimin, insyaallah tidak asing bagi antum, la ilaha illallah perlu lisan. La ilaha illallah perlu hati. La ilaha illallah perlu konsekuensi. Karena memang Pak Bu, dalam agama ini yang tertinggi dari amalan la ilaha illallah. Iman itu cabangnya kata Nabi 70 cabang lebih. Iman itu 7 cabang lebih. Paling tingginya apa? La ilaha illallah. Sekaligus amalan pondasi akarnya la ilaha illallah. Tidak akan tegak apapun amalan tanpa la ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala Pak Bu berkepentingan mengutus seluruh rasul. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah bilang apa? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Tidak ada satupun rasul yang diutus sebelum engkau, hai Muhammad, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kecuali kami perintahkan kepada mereka untuk menegakkan dan mengajak manusia kepada la ilaha illa ana illallah. Apalagi Rasulullah SAW 13 tahun tidak diberikan tugas kenabian di kota Makkah kecuali ngajak ya qaum qulu la ilaha illallah. Dan Allah berkepentingan menurunkan Al-Quran untuk menegakkan la ilaha illallah. Makanya ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Oleh karena itu afdalul dzikir yang paling gagah pun Masya Allah, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Namun tentunya ma'asyal muslimin perlu konsekuensi. Apa la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dzalika bi annallaha wal haq. Yang demikian itu karena Allah lah zat satu-satunya yang berhak disembah. Wa anna ma tad'una min dunihil batil. Dan apa yang kalian sembah selain Allah batil. Siapa Allah? Allah itu Rabb. Rabb itu apa? Pencipta, pemilik dan pengatur. Pencipta, pemilik, pengatur apa? Al-alamin. Alam itu apa? Alam itu segala sesuatu selain Allah. Langit, bumi, jin, malaikat, gunung, pohon, api, air, patung, apalagi yang sudah wafat di kuburan, bongkahan kuburannya, ya, apapun selain Allah, alam yang diciptakan, dimiliki dan diatur. Sehingga konsekuensinya iyyaka na'bud. Konsekuensinya iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ya. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kami sujud, kami ruku. Kami sambat-sambat nama, berdoa. Yang perlu disambat hanya nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah. Ya. Maka ya Rahman, ya Rahim. Bukannya jin tomang, ya jin ifrit. Atau ya apa? Syekh Abdul Qadir, atau ya Hidir, atau ya Nabi Fulan, ya Wali Fulan. Na'udzubillah. Ya. Dan tidak kalah penting juga ikhwan, ada ibadatul qalb. Awas nih, ibadah hati. Apa ibadah hati ikhwan? Cinta. Awas. Jangan sampai ada yang paling antum cintai kecuali Allah. Takut. Jangan sampai ada yang antum paling takuti kecuali Allah. Tawakal, sandarkan seluruh urusan kita. Kita ini kan hidup diatur Pak, bukan ngatur Pak. Siapa yang ngaturnya? Yang maha
segala-galanya. Yang maha adil, yang maha berilmu, yang maha kuat. Kita ini hidup diatur tenang saja dan serahkan urusan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Hasbunallah wa ni'mal, cukuplah bagiku Allah. Makanya orang beriman dan bertauhid slow man. Hidupnya tenang. Ya? Coba kalau tidak beriman, Masya Allah. Dia tawakal sama suami. Suaminya bakhil. Kan? Tawakal sama perusahaannya kolab. Stres dia. Apalagi mau pensiun, waduh banyak yang stres. Tawakalnya sama pensiun gimana? Ya. Naam. Apalagi tawakalnya digantungkan kepada apa? Ya, benang hitam ke sini. Atau jimatnya atau wafaknya. Tawakalnya kepada makhluk. Maka ma'asul muslimin, la. Kita hanya memiliki sebab, hakikat yang mendatangkan, yang mengadakan dan meniadakan siapa? Allah. Makanya yang bertawakal naik pesawat bisa tidur. Betul nggak? Kalau nggak bertawakal, apalagi turbulen, tenang saja. Kata Allah jatuh. Ya kan? Sudah. Usahanya sudah. Pakai seatbelt udah. Cari pesawatnya, Masya Allah. Ya, pesawat yang bagus. Supirnya insya Allah teruji. Sudah, sebabnya sudah. Maka naik pesawat itu doanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Sudah. Ya. Nggak usah takut sudah. Karena yakin. Ya. Semuanya di tangan Allah. Ya. Disebutkan misalnya surat Tabarak itu. Astaghfirullahaladzim. Awalam yaro ila tayri. Siapa ayatnya? Awalam yaro ila tayri fawqahu bisafatin wa yaqbidna. Terus kan? Ma yumsikuhunna ilallah. Tidakkah kalian melihat burung-burung itu di atas itu? Awalam yaro ila tayri fawqahum, di atas mereka. Safatin yang mengibar-ibarkan sayapnya. Ma yumsikuhunna ilallah. Gak ada yang megang dia supaya gak jatuh kecuali Allah. Ya. Urusan rizki antum, urusan anak, urusan istri, semua sudah pasang tender, naikkan tender berapa? Jangan tawakal ke situ. Ya. Maka ikhwan, besok yang jadi ini siapa? Ya udah. Apa sih? Coba kalau nanti kurang tawakal, itu stres yang gak jadi. Ya, semuanya soalnya sudah berambisi dan sudah memiliki dapat. Curang atau tidak curang itu sudah selesai, Pak. Takdirnya sudah, Pak, di Lauhil Mahfuz. Ana hari ini duduk di sini saja demi Allah sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Slow man, tenang saja. Ya, naam. Hanya saja kita memang perlu usaha. Kita sebatas usaha. Maka ma'asyal muslimin, sejuta kali Anda mengucapkan la ilaha illallah, lalu ke dukun, lalu masih nanya kapan ya hari baik buat nikah, para yang tidak pernah normal, ya, lalu antum subhanallah masih datang ke kuburan A, B, dan C, ada keinginan sesuatu, tumpuan harapannya didatangkan ke kuburan, na'udzubillah, nyambat apalagi ya syekh, ya wali pula, masih percaya, oh pantas kaya, bintangnya Leo. Masih percaya kayak gitu. Masih juga suka nyembelih buat selain Allah. Ya, masih percaya dengan jimat, dengan wafaknya, dengan susuk-susuk yang ditaruh di wajahnya. Oh, ini buat pesugihnya. Ya, dan seterusnya. Wallahi, orang munafik dulu lebih fasih daripada antum di zaman Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka dikerak di neraka. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau syirik maka dihapus amal. Makanya dia tadi. Orang ini yang tadi punya 99 buku catatan, itu kayaknya cek orang Sunda mah buka tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabobok androk. Ya. Dia begal mungkin, dia pencuri,
Dia penzina, dia koruptor. Tapi masih ada rasa takut sama Allah. Tapi gak pernah ke dukun, gak pakai jimat dia. Ya, gak pernah keliling Banten. Tohab di batu Quran. Ya, gak pernah melakukan kesyirikan. Ikhlas mencurinya karena Allah. Iya. Lebih baik daripada antum sholatnya ria. Dakwahnya ujub. Hancur. Iya. Tapi nggak boleh ya ikhlas mencuri ya. Iya. Maka ma'asyal muslimin, dia punya pondasi kuat walaupun bangunannya ya ecek-ecek. Tapi pondasinya menolong dia. Daripada antum atau naunus atau siapa ya, bangunnya tinggi, pondasinya retak, Pak. Bung. Goyang dikit. Tauhid. Ya. Maka ma'asyal muslimin, yang utama dan pertama yang wajib antum tegakkan dalam kehidupan ini tauhid. Dalam lisan kita ikhwan, afdalul dzikri, usahakan banyak berzikir dengan tauhid. La ilaha illallah. Nah, sahih. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian dalam hati kita cinta, pengagungan terhadap kalimat ini. Dan dalam aplikasinya, ya, kita tidak nyembah kecuali Allah, bahkan di hati kita hanya Allah. Kita pun hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu Allah akan tolong kita. Allah katakan, ayil ikhwah, wa'adallahu ladina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang yang beriman, ya, dan beramal soleh, akan dijadikan khalifah, pemimpin di bumi. Akan dikuatkan agama. Akan digantikan rasa takut dengan rasa aman. Selama ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Selama mereka masih mau pada menyembahku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya ibn Adam, kata Nabi dalam hadis qudsi, ya ai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau kau membawa segumpal bumi dosa, nanti di hari kiamat dosa antum banyak banget, segumpal bumi dosa, summa laqitani. Lalu kau bertemu sama aku, kata Allah, la tusyrik bi syai'a. Tapi dalam dosa itu tidak ada dosa kesyirikan. Zero syirik. Hanya sekedar maksiat. Karena dosa itu syirik, bid'ah, maksiat. Tanpa dosa pertama, masih mending. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datangkan segumpal yang sama ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kalau dosanya syirik tidak akan diampuni. Dan dosa selain syirik Allah akan ampuni. Ayol ikhwah rahimakumullah. Ya, itu amalan pertama, tauhid, ya. Kemudian ayol ikhwah yang kedua, masih ada hubungan. Dan semoga kita pulang bisa lakukan ini. Gampang banget. Sambil gojek bisa. Sambil di pabrik apalagi di rumah bisa. Apa ikhwan? Allahu akbar. Datang dari kabar Nabi, ada dzikir-dzikir yang dahsyat. Berat secara nas dalam timbangan. Apa? Contoh. Yaitu, jadi yang kedua, dzikir-dzikir yang dikabarkan berat timbangan. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat ringan di lidah. Habibatani indar rahman. Sangat dicintai Allah. Dan saqilatani fil mizan. Namun sangat berat di timbangan. Apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lidah, dicintai oleh Rahman, dan sangat berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Satu tuh Pak. Ya. Tentunya ini bagian daripada amalan lisan. Tapi tentunya tetap harus kita lakukan konsekuensinya. Apa itu? Subhanallah, Maha Suci Allah. Dari segala kekurangan, dari persekutuan. Antum subhanallah azim, masih ke dukun ya sama aja. Atau menyangka bahwasanya Allah ini lagi nggak baik sama antum. Suudon sama Allah. Tapi antum tawakalnya sama apa? Sama gunung apa? Gunung Koromong gitu. Ya. Masih nyambat-nyambat jin, ya nggak bisa juga. Subhanallah, Maha Suci Allah.
dari kekurangan, dari persekutuan, dari ada tandingan di alam semesta ini. Al-Azim, dan dia maha besar. Ikhwan, antum lihat langit besar ya. Ada yang maha besar, siapa? Allah. Antum lihat batu besar, ada yang maha besar. Antum lihat api besar, ada yang maha besar. Siapa? Al-Azim. Subhanallah, dan maha suci Allah wa bihamdih. Subhanallah, ganteng amat antum, alhamdulillah. Kaya amat antum, alhamdulillah. Ya, masya Allah, gagah sekali, alhamdulillah. Wa bihamdih, semua apapun kebaikan dan nikmat yang kita lihat atau ada pada diri kita, hakikatnya dari Allah. Maka yang patut dipuji siapa? Allah. Ya, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Baik. Ayo ikhwah, itu satu. Hadis yang kedua terkait dengan zikir. At-tahuru syatrul iman. Dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan bahwasanya suci bersih itu sebagai daripada iman. Walhamdulillah. Dan Anda mengucapkan alhamdulillah, tamlaul mizan. Bisa memenuhi sebuah daun timbangan. Allah. Wa subhanallah walhamdulillah. Dan engkau mengucapkan subhanallah walhamdulillah, ya tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan antum subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi, berat timbangannya. Masya Allah, Pak. Langit dan bumi timbangannya berapa kilo tuh? Cukup ucapkan subhanallah walhamdulillah. Allah. Ya, makanya apa-apa bilang alhamdulillah. Allah sangat ridho, kata Nabi, seseorang sudah minum, sudah makan, semuanya alhamdulillah. Ya, diomelin istri, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, usahakan ikhwan, nikmat-nikmat balas dengan alhamdulillah. Allah ridho, dan kalimat itu sangat Allah cintai. Subhanallah memenuhi daun timbangan, dan kalau alhamdulillah, dan alhamdulillah subhanallah memenuhi beratnya, yaitu langit dan bumi. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi, bakhin. Oh, ini kalimat ya. Bakhin, bakha. Kalau bahasa kitanya wow gitu. Itu kalimat ungkapan apa? Takjub. Bakhin kata Nabi. Khamsun, ada 5 perkara masqalahunna fil mizan. Ada 5 perkara sangat berat di dalam timbangan. Sangat berat. Masqalahun. Sampai bilang Nabi, wow. Bakhin. Ya, 5 kalimat sangat berat di timbangan. Ya, apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, ya, wallahu akbar. 4. Yang kelima, wal waladus salih, dan anak yang saleh, yutawaffa, yang wafat, ya, fayuhtasabu waliduhu, sementara orang tuanya sabar ketika dicabut nyawa anaknya yang lucu, yang lagi masya Allah, ya, suka-sukanya gitu, soleh lagi, lalu kita sabar. Itu juga dahsyat nanti di daun timbangan. Kesabaran antum, masya Allah, ketika dicabut buah hati. Maka di sini, masya Allah, ibu-ibu, Ummu Hani, ketika dia sudah berumur, kata dia, lalu Rasulullah lewat. Wahai Rasulullah, umurku sudah tua. Tidak lagi bisa banyak berjalan seperti dulu, hanya bisa duduk di atas ya kursi, tidak berang-berang kayak dulu. Maka dullani ala amalin azimin wa ana jalis. Tunjukkan aku amalan yang gagah besar sementara aku bisa sambil duduk. Maka kata Rasulullah kepada Ummu Hani, ya Ummu Hani, kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya Pak Bu, bagi kita nih yang ngejar target, maka jangan pernah lisan kita kering dari mengingat Allah. Ya. Apalagi yang sudah pada sepuh, sudah pensiun, serius, masya Allah, ya, bisa di mana saja kita lakukan. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW, ya,
bertemu dengan Juwairiyah. Baik. Seorang sahabat wanita. Pas Nabi ke masjid, dia sedang berzikir. Ya. Pas pulang dari sholat subuh dan terbit matahari, Nabi kebiasaannya keluar dari terbit matahari. Dia pun masih berzikir. Masya Allah. Lalu kata Nabi SAW, ya, mazilta ala al-halil ladhi faraktuki alaiha. Kau dari tadi duduk di sini? Dari semenjak ketemu aku sampai aku pulang setelah syuruk dari masjid? Qala na'am. Ya, kata kata Juwairiyah, na'am. Faqala Nabi, laqad qultu ba'daki. Sungguh aku telah mengucapkan setelah engkau kalimat arba'a kalimatin. 3 kali. 4 kalimat aku ucapkan 3 kali. Law wuzinat biha, law wujid bima qulta mundul yaum. Apabila 4 kalimat yang aku ucapkan 3 kali dibandingkan dengan apa yang kau ucapkan seharian ini, lawazanat, niscaya mewakilinya. Sedikit tapi luar biasa. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, warida nafsi, wazinata arsyih, wa midada Allah. Tahu artinya? La ilaha illallah. Lihat, dengarkan. Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqih, sebanyak makhluknya. Memuji Allah sebanyak berapa makhluk Allah. Wazina waridho nafsi, dan sebanyak keriduan jiwanya. Wazinata arsyih, dan seberat timbangan arsy-Nya. Ya Allah, berapa timbangan arsy Allah? Ya, wa midada kalimati, dan sebanyak itu kalimat-kalimat Allah yang kalau 7 lapis 7 laut dilipat gandakan nggak akan selesai untuk mencatat kalimat Allah. Dan ini masuk ke dalam apa? Zikir pagi dan petang. Masya Allah. Diucapkan berapa kali? 4 kali. Subhanallah, 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, waridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Itu ikhwan beberapa kalimat. Ya, la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha bakhin wow kata Nabi. Ya. Dan yang kita baca di pagi petang, subhanallah adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Baik. Yang ketiga, setelah la ilallah, zikir, lalu yang ketiga. Masya Allah. Saya bilang tadi bahwa antum ketemu siapapun usahakan argo pahala berjalan sehingga berat. Apa itu? Husnul khuluq. Masya Allah. Di antara yang paling berat Pak di hari kiamat, akhlak yang mulia, kebaikan pekerti, budi yang luhur, akhlak. Ya. Dalam riwayat Abu Daud, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya dan sahih, Abu Darda mengatakan, sami'tu Nabi SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ma min syai'in, tidak ada satupun yudha'u fil mizan, tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan, yudha'u fil mizan, atsqalu, yang paling berat min husnil khuluq, yang paling berat daripada apa? Kebaikan akhlak. Wa inna sahibah husnal khuluq, dan pemilik akhlak yang baik, ya, na'am la yablughu darajata shaimi wal qaim, bisa mendahului, mengungguli derajat orang yang banyak puasa dan banyak sholat malam. Allahu Akbar Pak. Yuk. Dan akhlak ini kan nemplok di maknanya indah ya. Ibu-ibu punya suami akhlaknya mulia gimana Bu? Insya Allah ibu-ibunya ngizinkan kawin lagi. Ya, ikhwan, bagaimana antum punya istri akhlaknya mulia? Allah, qurrat a'yun. Punya anak akhlaknya mulia. Oh, mantap. Ya kan? Punya tetangga akhlaknya mulia. Ya, punya pemerintah akhlaknya mulia. Punya rakyat akhlak, Masya Allah. Punya pegawai akhlaknya mulia. Punya pimpinan. Akhlak mulia itu di mana aja nemploknya, Masya Allah, indah. Ya,
Ternyata luar biasa, itu menjadi perkara yang sangat berat. Oke. Lalu akhlak mulia itu seperti apa? Gampang kok menerjemah akhlak. Terjemah akhlak mulia itu tanya antum sendiri, itu aja jawabannya. Terjemah akhlak mulia tanya antum sendiri. Gimana Ustaz? Iya. Gimana? Antum mau diomongin orang nggak, digunjing, digibah, mau nggak? Mau nggak? Ya jangan gibah. Ya. Mau dicemburuti orang nggak? Jangan cemburu. Mau dipukul? Jangan pukul. Mau dikibuli? Mau ditipu? Jangan. Nggak mau kan? Jangan. Masya Allah. Enak gak ketika ketemu teman dia wajahnya ceria, senyum, assalamualaikum, enak gak? Lakukan juga. Senang gak ketika antum dapat hadiah? Oh ya sudah, lakukan. Jadi akhlak mulia itu tanya diri antum. Sesuatu yang tidak enak kalau antum diperlakukan oleh orang lain, dari apa yang dia lakukan ke kita, maka jangan kita lakukan. Sesuatu yang kalau orang lain perlakukan ke kita, kita bahagia, lakukan. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak beranggap beriman salah seorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi. Sampai mencintai saudaranya. Ma yuhibbu li nafsih. Seperti mencintai dirinya sendiri. Makanya ada seorang salaf akhlaknya tinggi sekali. Lalu ditanya, annalaka hadal akhlak? Dari mana kau dapatkan akhlak ini? Di mana belajarnya? Dari mana kau belajar akhlak ini? Qala min nafsi. Aku belajar akhlak dari diriku sendiri. Gak usah ke university ya. Apa namanya? Prodi akhlak. Gurunya antum sendiri akhlak. Ya. Sebagaimana antum ingin diperlakukan baik, perlakukanlah orang lain dengan baik. Jadi mikir dulu sebelum ngomong, Pak. Kalau orang ngomong itu kira-kira enak gak ya? Gitu. Sebagaimana antum ingin diperlakukan buruk, tidak ingin diperlakukan buruk, maka jangan perlakukan buruk orang lain. Itu makna akhlak, ya, walaupun terjemahnya banyak. Baik, maka ya ikhwah, masya Allah, ya, akhlak itu yang paling nampak di mana? Ya, akhlak itu yang paling nampak di mana? Di wajah. Wajah senyum, ceria, assalamualaikum. Nah, senang orang. Dan dua sifat jangan ada pada antum. Satu, sombong. Somse. Sombong sama istri, sama suami, sama anak. Somse. Yang kedua, meregehese. Apa? Bakhil. Jangan ada. Somse plus bakhil. Nah ini. Ini akhlak yang tidak disukai. Ya, sombong. Masya Allah. Makanya para salaf mengatakan di antara sifat tawadu adalah ketika keluar rumah dia lihat orang lain lebih baik daripada dia. Dia tidak merasa angkuh dan tidak bakhil. Tidak mesti harta, Pak, bakhil apa saja. Ya, bakhil pemikiran dan sebagainya. Mohon maaf sedikit lagi ya karena waktu. Kemudian ma'asyal muslimin, saya sebutkan aja ya karena waktu, itu salat jenazah, jelas. Salat jenazah. Masya Allah, sekali sholat 1 qirat. Sampai ngantar 2 qirat. Tapi untuk ngantar khusus laki-laki. Wanita tidak. Usahakan ibu-ibu. Ya, walaupun suami yang wafat, ya hendaknya cukup doakan dari rumahnya. Ya, karena suruh masuk ke liang lahat aja nggak akan mau. Juga kemudian ya. Jadi sholat jenazah. Kemudian apa? Masya Allah, sedekah. Sedekah, walaupun kecil. Sedikit, lihat kata Nabi. Man tasaddaqa bi adli tamarah. Siapa yang bersedekah walaupun sebiji kurma. Bukan sekilo, sebiji. Sekilo berapa biji? Sebiji. Walaupun sebiji kurma min kasbin thayyib. Namun dari hasil halal. Betul-betul 100% halal. Bang thayyib ya. La yaqbalu illallah illa thayyib. Karena Allah tidak menerima kecuali yang thayyib-thayyib. Fa innallaha yaqbaluha. Maka Allah menerima dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha, lalu Allah kembangkan ya hatta yakuna mithlul jabal, sampai seperti segede gunung. Selama ikhlas dan thayyib. Jadi jangan anggap remeh. Walaupun ya cuma 2.000 perak atau ya Allah semangkok apa Bu sayur, infaklah.
Tadi itu ya, jangan merege hese. Ya. Taib ikhwan, tentunya banyak amalan yang lain seperti ya membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Dikit Pak, membaca Quran. 1 lembar berapa tuh? Ayo coba dihitung, 1 lembar berapa huruf? Ayo. Ya, 1 halaman deh. Ya Allah, 1 hurufnya 10 kali kebaikan. Ya. Naam, ma'asyal muslimin, duduk di masjid sampai terbit matahari. Masya Allah. Bentar doang. Seperti haji dan umroh sempurna. Allahu Akbar. Dan diantaranya juga adalah memanfaatkan waktu-waktu yang utama. Contoh Lailatul Qadar. Masya Allah. Jangan sampai antum kelewatan Lailatul Qadar, ikhwan. Dan memanfaatkan tempat-tempat yang utama. Contoh apa? Yaitu Mekah dan Madinah. Ya Allah Pak, sekali sholat di kota Mekah, 1 sholat seperti antum sholat 270 tahun. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, sholatun fi masjidil haram mi'atu alfi sholatin fi masjid. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. 100.000 itu takarnya seperti 270 tahun. Masya Allah. Ya, makanya kalau punya pulus sudah ke sana dulu sholat. Ya, di Madinah juga 1000 kali lipat dan seterusnya. Wallahu a'lam ikhwan. Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang ini sekali lagi kejar tayang. Kejar tayang. Kejar target. Umur tinggal dikit. Betul? Modar. Mati kita. Ya, yang masih banyak pun yang masih banyak pun belum tentu. Yang muda mati dan seterusnya. Ikhwan, dan jangan lupa doakan saudara kita di Palestina. Ya, Allahu Akbar. Itu yang bisa kita lakukan sebagai rakyat, sebagai manusia lemah. Ya, sekarang ini jangan datang ke sana. Untuk nyampaikan bantuan saja susah. Ya, harus antum kalau ada orang nyari dana untuk Palestina, pastikan ikhwan. Ya, untuk sampai aja susah. Yang ada pun dari yang besar-besar dari negara-negara Arab tidak mudah untuk masuk. Diblokade, dibombardir. Na'udzubillah. Ya Allah, saudara kita. Hari ini sudah 7.000 ya. Lebih yang meninggal. Hari ini ya Allah. Ya, sampai kain kafan habis, Pak. Kebayang nggak, Pak? Ya la ilaha illallah. Anak kecilnya, bayinya, ya wanitanya. Lalu saudara kita muslim tersayat, ikhwan. Wallahi subhanallah. Kita enak makan. Saudara kita nggak ada makan, Pak. Ya, terbunuh antara yaitu bom atau kelaparan. Kita enak-enak sampai kipas angin, boro-boro lampu aja mati. Boro-boro minum, mau mandi minum aja susah, nggak ada air. La ilaha illallah. Rumah rata dengan tanah. Allahul musta'an. Hari ini memang subhanallah itu yang kita ucapkan. Walaupun tentunya asal dan awalnya adalah ketidakcerdasan dan kebodohan. Pak Bu, perang itu terbagi 2, Pak. Ada perang diserang, ada perang menyerang. Perang diserang itu ya sudah, apapun dikerahkan. Mau lemah, mau enggak untuk lawan. Tapi kalau perang nyerang enggak boleh, haram perang nyerang itu. Sampai antum punya hitung-hitungan 99% menang. Enggak boleh, haram. Makanya Nabi tidak perang di Mekah. Belum bisa hitung-hitungannya belum tepat. Kalau perang hancur sudah. Ya? Gitu. Kapan Nabi nyerang, Pak? Nabi nyerang itu di Fatuh Mekah. Dan sebelumnya perang Tabuk, kapan? Ketika hitung-hitungan sudah tepat. 99% menang. Ya? Kalau masih ya spekulasi atau mungkin menang, nggak boleh, haram. Ya, apa yang terjadi bukan berarti kita tidak boleh memerangi Yahudi. Yahudi itu mau diperangi enggak, pasti perang dengan kita. Karena insya Allah kita yakin cucu nguk ini memang sampai kiamat akan jadi musuh kita. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman akan ada peperangan antara kita dengan dia, dengan mereka, sampai mereka terkalahkan, ngumpet dimanapun, itu apapun ngomong, kecuali pohon gorkot, kata Nabi. Dan nanti di zaman, ya Pak, Dajjal turun, gak ada yang ngikuti Dajjal, kebanyakan kecuali Yahudi Asfahan. Yahudi, memang antum jangan kira Yahudi akan binasa, enggak akan. Sampai kiamat akan ada. Terakhirnya nanti perang dengan kita.
dibunuhin oleh kita. Tapi bukan sekarang. Imam Mahdinya belum turun. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, jadi kejadian kemarin itu seperti apa? Ya, ngebangunin singa lagi tidur. Ya, sementara kekuatan dia ucing atau ayam lagi dicaplok. Ya udah, singa biar tidur aja deh. Maka ma'asyiral muslimin, kalau diserang lain lagi. Kita, masya Allah, ya, ini menyerang musibah. Tapi ya sudahlah, itu kisah awal. Sehingga apa yang terjadi hari ini kita saksikan, ya, ketidaksabaran dan seterusnya, ya. Namun hari ini kita, subhanallah, ikhwan, terlepas dari kesalahan dan kekeliruan, ya, yaitu orang-orang yang tidak sabar. Baik, keamanan nyawa, agama lebih didahulukan. Subhanallah. Sekarang dibombardir, ya. Wallahu alam. Insyaallah di balik ini ada hikmah, ya. Kita doakan saudara kita yang wafat dalam keadaan syahid dan yang hidupnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, kita cukupkan insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta